Makasih Pak, makasih Pak. Oh, sana gula nih tak dan ya angin teman kali baik kok. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat khususnya untuk kita semuanya. Pertama-tama terima kasih teman-teman dari media yang bisa hadir pada sore hari ini dan alhamdulillah hari ini tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud disambut baik oleh Mangkunegara ke-10 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya dan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Teguh Prakosa. Nah, etikat kami adalah untuk menghormati tuan rumah dan rakyat Surabaya yang telah bersamai perjuangan Ganjar Mahfud sejak awal. Nah, kami mohon izin agar Mas Ganjar dan Prof Mahfud boleh membersamai rakyat Solo Raya di hari akhir masa kampanye terbuka yang tadi sudah dikatakan pada tanggal 10 Februari nanti. Dan dengan restu dari para pengampu kota yang penuh sejarah ini, Ganjar Mahfud akan membuat sejarah baru di sini di Surakarta. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, beretika, dan bermoral dalam menjaga demokrasi pada hajatan rakyat pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Demokrasi adalah budaya bangsa yang sakral, dan dengan budaya pula rakyat akan menunjukkan kehendaknya untuk merawat demokrasi bersama Mas Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Tanggal 10 dimulai dari Surakarta. Rakyat dari berbagai unsur dan lapisan akan merapatkan barisan untuk mengantar Presiden Rakyat dan Pembela Rakyat ke Kota Semarang agar dapat menegakkan kesakralan demokrasi ke seluruh negeri. Hajatan rakyat adalah tentang rakyat, bukan tentang Mas Ganjar ataupun Prof Mahfud. Mari kita kawal komitmen agar ke depan Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang berasal dari rakyat tetap membersamai kita semua. Dan mari bersama-sama mengawal hajatan rakyat agar berjalan tertib dan bersukacita. Hari Sabtu ini mulai pukul 7 pagi kita ramaikan gerbek dari Ngarsopuro menuju ke Benteng Vastenburg dan sederet acara di Benteng Vastenburg sampai dengan pukul 10. Nah, dengan demikian
demikian mungkin itulah gambaran yang bisa kami berikan. Saya ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satri Satri Om, Namo Buddhaya Rahayu. Dan demikian mungkin selanjutnya saya juga menyerahkan pada Mas Karania untuk juga bisa menambahkan bila ada, dan juga kepada Ketua Penyelenggara yang bisa juga menjelaskan tambahannya. Setelah itu mungkin kita bisa sepertiga kekuatan ekonomi ada di pihak mereka. Kalau kita 3/4 warga rakyat Indonesia mendukung kami, mereka sepertiga, kita 3/4. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Saya hormati Pak Asad, Pak Kara, dan segenap teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asad. Jadi memang secara teknis nanti tanggal 10 Februari akan ada 2 kegiatan ya, sebenarnya diawali dari pawai ataupun bisa dikatakan kirap ya. Nanti akan dimulai dari Ngasopuro ya. Ngasopuro nanti melibatkan yang pertama nanti ada 21 kereta sapi ya, ini tadi sampaikan hajatan rakyat. Jadi gerobak ya, gerobak sapi, dan nanti Pak Ganjar Mahfud akan naik bersama Jurkamnas dan artis yang akan meramaikan. Secara detail nanti masih kita finalisasi. Yang pasti Pak Ganjar Mahfud nanti akan naik. Kemudian nanti ada pertama adalah bendera Pataka, pasukan bendera Pataka, Garuda, ada drum band dari keraton. Jadi kita melibatkan drum band dari keraton sebagai pembuka. Nanti ada rombongan Puskap, ini ada 17 memakai warna merah, 8 warna putih dan 45 warna hitam. Kemudian karena ini tanggal 10 Februari bertepatan Imlek, itu nanti juga ada 3 liong grup, 3 grup dan 3 grup barongsai ya, yang akan juga meramaikan 3 grup reok, dan terakhir nanti ada tokoh wayang ya yang akan mengikuti di belakang. Mereka akan terus berjalan dari Ngasopuro sampai Beteng, dan nanti di beberapa titik akan ada performan dari beberapa pengisi ya, termasuk dari Lembu Suro dan Gajah Rumpiung ya. Masing-masing punya maknanya, dan nanti secara visualisasi akan disampaikan ataupun digambarkan. Dan kita nanti akan ada memasang 14 LED di sepanjang kirap berjalan ya, nanti akan disampaikan. Dan nanti selama proses hajatan juga akan ada simbolis-simbolis penyerahan dari masyarakat ya, sebagai simbolisasi bahwa itu adalah keinginan dari masyarakat ya, yang ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Nanti ada kalau Pak Ganjar nanti ada yang memvisualisasikan kesehatan, memvisualisasikan pendidikan ya, nanti mungkin toga dan sebagainya nanti sudah kita persiapkan. Yang Pak Mahfud adalah terkait dengan menegakkan hukum ya, mungkin nanti Pak Lusidam dan sebagainya. Nanti di tiap jalan nanti akan ada suara-suara yang disyarakat oleh masyarakat, diwakili oleh simbol-simbol yang akan, dan nanti total jumlahnya 11 ya, 11 karena kalau di Solo itu 11 adalah setiap bela anak Soekarno, yaitu kalau 11 di Matassar, nanti semuanya 11. Terus sampai berjalan sampai Geladak ke kiri, memutari Tugu di depan Balai Kota. Nanti di situ akan ada performa juga wayang orang, termasuk Pak Ganjar. Nanti di situ juga ada beberapa prosesi. Baru nanti jalan masuk ke Beteng, nanti ada mural di kanan jalan dekat MPP. Terus baru masuk ke Beteng. Ya, di Beteng jelas itu sudah ada hiburan-hiburan yang sudah dirilis dari artis-artis yang sudah kita persiapkan ya. Nanti untuk targetnya jam 10 sudah selesai. Habis itu Pak Ganjar akan menuju ke Semarang, karena bulan dari itu ada 2 kegiatan di Solo dan di Semarang. Rencana dari ke Semarangnya nanti ada sedikit konvoy dari Benteng Paseberg itu menggunakan jeep ya, dan 100 Vespa
menuju sampai pintu tol Klodran. Ya, nanti dilepas di situ Pak Ganjar naik mobil langsung masuk tol untuk pindah ke Semarang. Nah, rencana seperti itu, gambaran besarnya dari kami, dan harapannya memang kita nanti selain dari Kota Solo, ya, kita juga akan ada yang dilakukan oleh teman-teman baik itu dari relawan, dari unsur partai pendukung, yaitu dari sekitar Solo Raya. Ya, jadi target kita memang sekitar 100.000 peserta, dan sudah kita siapkan booth-booth untuk makan. Ya, total ada 100.000 dari 122 UMKM yang sudah kita test juga masakan makanannya, dan sudah kita distribusikan di 14 titik konsentrasi massa yang sudah kita persiapkan. Mungkin itu tambahannya dari kami. Mungkin nanti kalau ada yang belum bisa kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Sudah kembali pasti pasangan capres kita ya, Pak Ganjar Mahfud, dan insya Allah Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, dan segenap Jurkamnas termasuk Pak Arsyad selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan para ketua partai pendukung, dan ada beberapa artis juga ya Pak Ara ya. Nah, nanti mungkin bisa gambar Bu Atiko, Mas Alam, otomatis ya juga akan rawu. Itu Mas Musus. Mas Ara? Mungkin artis tambahan Mas Ara. Ya, artis ada NDX Saka, terus apa itu Lid apa Lala Lidi. Oh ini dan lengkap. Ada Mas Butet dengan juga nanti mudah-mudahan akan tampil bersama putri Pak Wiji Tukul almarhum. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Arsyad dan Mas Her. Jadi temanya itu adalah dari Solo menuju Semarang. Nah, kenapa dari Solo menuju Semarang? Saya kira kita semua teman-teman tentu paham bahwa dalam 15 tahun terakhir Indonesia melihat ada dua kemunculan tokoh yang luar biasa. Dua tokoh ini lahir dari Jawa Tengah, putra Jawa Tengah, dan dua-duanya memiliki karakter kepemimpinan yang memiliki akar dari rakyat. Nah, karena itulah kami menamai ini sebagai hajatan rakyat, dipertegas oleh Pak Rudi, bukan pesta konglomerat. Nah, dua tokoh nasional yang merupakan putra Jawa Tengah ini melambangkan tema kami yang tanggal 10 nanti, dari Solo menuju Semarang. Yang pertama tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi berasal dari Solo, era kepemimpinan beliau sebentar lagi akan berakhir, dan lalu dari Solo, dari era kepemimpinan Pak Jokowi ini, kita akan menghantarkan Mas Ganjar ke Semarang untuk insya Allah nanti menuju ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Nah, itu yang kurang lebih ingin simbol dari kenapa puncak kampanye akbar dari Ganjar Mahfud yang dipimpin oleh Pak Arsyad mengambil dua tempat sekaligus, yaitu di Solo dan Semarang. Jadi dari Solo menuju Semarang, dari era kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan dan diperkuat, diperbaiki insya Allah oleh era kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo. Mungkin demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Mas Ara. Hari terakhir daripada kampanye, yang dimana memang kita meminta mendesain untuk Solo itu dan Semarang, Mas, dua-duanya, Mas. Nah, kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Karania bahwa dari Solo itu adalah bagaimana sebagai simbolik melanjutkan apa yang sudah ada ini ke Semarang, dari Solo ke Semarang. Pak Jokowi rumahnya di Solo, Pak Ganjar itu di Semarang. Disimbolik bahwa dari Solo ke Semarang. Makanya pada akhir nanti acara yang kita mulai dari kira jam 7 sampai dengan jam 10 nanti di mana Fostenberg. Harus agak lidah Belanda sedikit. Nah, itu dari situ Mas Ganjar akan bersama-sama naik jeep gelis berangkat dari sana menuju ke Semarang.
Jadi nanti bersama dengan teman-teman lainnya. Nah ini sebagai simbolik dari berangkat dari Solo menuju Semarang. Itu dimana dengan kita mengharapkan bahwa proses kelanjutan daripada the next presiden atau presiden selanjutnya itu presiden adalah Mas Ganjar. Yang dimana untuk melanjutkan tapi juga memperbaiki supaya Indonesia lebih baik. Nah itulah makanya juga kami selalu menggunakan hajatan rakyat. Sekarang ini memang kami ingin Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang datang dari rakyat, yang merasoi rakyat, yang memang sama dengan Pak Jokowi melakukan belusukan tapi belusukan plus, karena Mas Ganjar bukan hanya belusukan tapi tinggal di rumah warga dan masyarakat. Nah itu kaitannya. Nah sedangkan tadi bicara mengenai mungkin untuk menambah yang itu bahwa balik kepada kenapa dipilih Mas Butet itu kan ini, tapi semua ini kan ada proses ekspresi daripada demokrasi. Maka salah satu yang penting sekali adalah yang dikatakan di mana setiap warga, setiap masyarakat, setiap warga negara itu punya hak. Dan ini adalah kaitannya dengan bagaimana menjaga demokrasi di Indonesia. Dan ini penting sekali karena penting sekali bahwa apa yang sudah menjadi katakan suatu jeripaya yang dilakukan dan bagaimana proses reformasi yang dilakukan pada 98, yang dimana kita harus menjaga proses demokrasi ini ke depan, apalagi ke depannya ini untuk generasi muda, untuk generasi milenial, Gen Z, Gen Y dan lain-lain. Nah itulah untuk menciptakan balik karena Mas Ganjar memberikan ekonomi rakyat, dan bagaimana kepastian hukum harus ada, perlindungan hukum terhadap rakyat harus ada. Nah inilah makanya bagian dari rangkaian bahwa kita membawa seorang pemimpin rakyat yang akan menjadi yang kami percaya itu adalah presiden rakyat, yaitu Mas Ganjar Pranowo, dan pembela hukum dan pembela rakyat itu adalah Pak Mahfud. Oh, ini ada untuk kawan-kawan. Rangga foto bareng lah orang. Silakan dirahami. Rangga foto bareng orang. Terus apa nih? Apa stop lah? Gara buru-buru ini bandara. Ya. Wartawan juga narsis ya sana. Terima kasih.